ini tuh jadi ajang kita untuk kumpul bareng gitu itu loh, bareng Rinjani kayak quotes-nya PSDM tadi yang bilang nih seberapapun sibuk dirimu, kita harus nyempetin untuk berkumpul gitu sama teman-teman maupun keluarga. Apalagi Rinjani kan teman maupun keluarga kita kan, yang walaupun sehari aja nggak ketemu tuh udah kangennya kayak gimana gitu, udah nggak bisa dibendung gitu. Semoga semuanya udah juga merasakan hal yang sama ya sama saya. Aduh, kebanyakan ngomong deh dari tadi. Kalau gitu kita langsung aja ya ke pengenalan em, pemateri kita nih siapa kira-kira. Silahkan operator mungkin bisa di-share pematerinya siapa. Baik, Ya. Siapa ya kira-kira pemateri kita di pelatihan desain part 2 ini? Oh ya, sambil nunggu mungkin bisa dibuka dulu aplikasinya. Siapa tahu untuk mengantisipasi nge-lag-nya gitu. Yang mau on cam juga boleh. Biar kelihatan nih udah sesiap apa. Jangan-jangan sambil rebahan ya? Oh, masuk suaranya. Ya, ya. next Next slide. slide. Ih, kaget. Kaget. Jadi tutor Jadi kita tutor kita malam hari ini hari ini yaitu yaitu dengan dengan sama dengan tutor tutor pelatihan desain pelatihan part desain 1 part 1 sebelumnya sebelumnya, yaitu yaitu Kakak Kakak Jidan Jidan dari dari kelas 2 kelas 2 KS2 nih KS2 Kak nih Kak Jidan. Jidan. Asalnya Asalnya Lombok Lombok Tengah, udah Tengah, udah pada tahu pada semua tahu lah semua ya lah ya kalau kalau Jidan ini Jidan emang ini udah emang pro udah pro banget gitu banget gitu sama sama desain desain masalah desain. desain. Kalau yang Kalau yang pada ingat pada mungkin ingat mungkin waktu waktu aduh ganggu aduh banget ganggu ya banget Gemma ya Gemma suaranya. suaranya. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Yang masih Yang pada masih ingat pada mungkin ingat waktu mungkin waktu acara acara Rinjani Rinjani Party Party itu itu posternya posternya desainnya desainnya Kak Kak Jidan Jidan loh. loh. Ya, mantap Mantap banget kan. banget kan. Relate banget Relate sama banget sama kehidupan kehidupan kita kita Jidan Jidan desain. desain. Jadi Jadi kalau gitu kalau mungkin gitu mungkin langsung aja langsung ya aja ya biar biar kita kita dapat dapat buat buat karya baru karya lagi baru nih. lagi nih. Mungkin Mungkin kepada kepada saudara saudara Jidan Jidan dipersilahkan. dipersilahkan. Sudah nggak Sudah sabar nggak kayaknya sabar nih kayaknya nih semuanya. semuanya. Sudah siap belum nih Kak Jidan? Maunya bersuara. Oke, siap, insya Allah. Oh ya. Oke, dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Belum doa ya nih, belum dibuka sama doa. Astagfirullahaladzim. Aku yang buka aja ya. Sebelum kita lanjut, marilah Iya. kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Oke, cukup. Jadi ini ya, aku mau meluruskan sedikit. Untuk desain part 2 ini, teman-teman nggak bakal pakai aplikasinya ya. Kayaknya nggak perlu buka aplikasi, karena kita bakal belajar lebih ke konsepnya kayak gimana. Kan kemarin udah tuh aku kasih tahu, aku ajarin gimana cara pakai aplikasinya. Nah, untuk yang sekarang, itu aku bakal kasih tahu kalian gimana konsep cara ngedesain yang lebih bagus dari yang sekarang teman-teman bikin. Kan mungkin selama ini kalau ngedesain ya bikin aja gitu. Pengen bagus tambahin karakter ini, pengen bagus kasih warna ini, nggak ada ininya. Apa namanya? Nggak ada dasarnya gitu. Terus konsep ini juga nggak harus pakai aplikasi tertentu. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi apapun, baik itu aplikasi yang aku ajarin kemarin atau mungkin ada yang pakai aplikasi lain kayak Adobe Illustrator, Photoshop atau mungkin Canva yang dipakai di sini. Itu bisa semua diaplikasiin karena ini sifatnya umum ya. Oke. Aku izin share screen aja ya.
Oke. Ini udah kelihatan belum? Sudah. Gini aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi pelatihan Rinjani Desain Grafis 2 Sabtu 13 Maret 2021. Yang pertama, apa itu desain grafis? Jangan lihat di samping kanan ini dulu ya. Aku mau tanya ke teman-teman. Udah tahu belum sebenarnya desain grafis itu apa? Bisa jawab lewat chat, bisa ngomong langsung. Jadi di sini kita interaktif gitu, oke? Saya mau Gimana? jawab. Oke, jawab Bang Nofril. Kok tahu kamu saya? Desain grafis itu penuh dengan warna-warni, menarik. Itu dah. Oke, satu, desain grafis itu penuh warna, menarik, warna-warni. Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, itu benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Karena bukan cuma itu aja. Misalnya di samping ini bisa dibaca apa itu desain grafis. Desain grafis adalah sebuah proses dalam memvisualisasikan suatu informasi melalui tipografi, fotografi, dan ilustrasi dengan mengkombinasi gambar, objek, dan simbol, serta warna. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan soal bagus, menarik, warnanya aja ya, tapi juga soal informasi yang tersampaikan gitu. Karena kalau cuma tentang gambarnya bagus, warna-warni dan menarik itu lebih ke gambar, lebih ke ilustrasi, lebih ke seni gitu. Sedangkan desain grafis itu agak berbeda. Jadi teman-teman di sini yang nggak bisa gambar, aku nggak bisa gambar nih, aku bisa desain nggak ya? Bisa, karena orang yang bisa desain itu nggak harus bisa menggambar. Oke? Tapi kalau bisa gambar itu bisa jadi poin tambahan. Karena kan orang yang bisa gambar biasanya imajinatif ya. Tapi bisa lah walaupun nggak bisa gambar. Nah, menurut seseorang namanya Blanchard, apa bacanya nih? Desain grafis adalah suatu seni komunikatif yang berhubungan dengan industri, seni, dan proses dalam menghasilkan gambaran visual pada segala permukaan. Jadi kayak yang aku bilang tadi, itu untuk desain grafis itu tujuannya untuk mengkomunikasikan sesuatu, untuk menyampaikan informasi dengan komunikatif dan tampilan yang menarik. Karena kalau misalkan kita cuma tulisan aja nih, teman-teman di sini ada yang masih suka baca koran nggak? Kalau ada ya bagus, tapi kalau teman-teman lihat di koran tuh kebanyakan tulisan aja kan. Dan menurut generasi-generasi sekarang nih, pasti itu hal yang kurang menarik. Lain halnya kalau misalkan ditambah dengan gambar-gambar kayak gini, itu lebih kelihatan menarik untuk dibaca gitu. Nggak membosankan. Lanjut. Oke, kita mulai dari elemen-elemen dasar yang dipakai biasanya dalam desain grafis. Teman-teman kira-kira tahu nggak apa maksud gambar yang ada di depan ini? Kayak tadi ya, kita interaktif. Jawab aja kalau aku tanya. Apa yang teman pikirin gitu kalau lihat gambar ini? Tidak ada? Bagus. Saya ada. Apalagi Bang Nofril? Oh ini keseimbangan. Oke, apa lagi? Kalau saya timbangan. Timbangan, oke. Itu aja ya. Ya bisa benar juga. Tapi untuk bisa dibaca di sebelah sini juga, ini adalah beberapa elemen dasar dalam desain yang mencakup. Sini ada garis. Bentar. Pakai point. Nah, di sini ada garis. Terus di sini ada shape atau objek atau bentuk nyebutnya. Terus di sini juga ada bentuk atau form tapi 3 dimensi. Terus yang di kanan di sini ada kotak. Tapi di sini kelihatan kayak bertekstur kan. Jadi ini tekstur. Jadi kelihatan kayak batu-batu gitu. Terus di bawah di sini maksudnya adalah keseimbangan dari keseluruhan ini. Jadi semua elemen ini dipakai secara seimbang untuk melahirkan sebuah desain yang kece, yang mantap jiwa gitu. Oke.
Kita lanjut. Nah, misalkan ada satu nih desain nih. Ini udah kelihatan menarik ya, udah bagus warnanya sesuai sama tulisannya. Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow. Apa tuh artinya? Nah, tapi kalau misalkan kita nambahin sedikit elemen di Terjaga sini, mukamu untuk bersinar. nah itu benar sekali. Quoters Renjani ya menjawab. Nah, kalau kita tambahin sedikit aja, kita tambahin mata, tambahin mulut, ini kelihatan lebih unyu ya, lebih cute. Jadi kayak ada tambahan nilai plus lagi selain dari colorfulnya ini. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke elemen yang pertama tadi tuh, ada garis. Jadi di sini garis itu elemen pertama, garis merupakan ini garis yang menghubungkan dua titik yang antara ujung tidak saling bertemu. Jadi antara titik sini sama sini tuh tidak saling bertemu. Jadi membentuk suatu garis. Nah, kegunaannya untuk apa? Garis itu biasanya dipakai untuk membentuk sebuah gambar kan. Udah biasalah teman-teman pasti tahu. Kalau gambar sesuatu pasti bikin garisnya dulu, bikin line art-nya dulu. Kayak ini nih, contohnya yang ditekan nih, bikin garisnya. Kalau teman-teman pasti pernah gambar, bikin garis dulu. Terus selain itu juga dipakai untuk bikin pattern atau motif. Nih, teman-teman bisa lihat yang di biru-biru nih. Kan ada motif-motifnya kan. Nah, bisa dibikin pakai kumpulan-kumpulan garis juga. Selain itu, garis juga digunakan untuk menghubungkan atau mengarahkan pembaca untuk membaca dari arah mana ke mana. Misalkan kayak bagan ini nih. Teman-teman pasti kalau baca, misalkan dari atas ini, Melissa Ramos, terus bakalan diarahin sama garisnya. Turun ke bawah, terus lihat ke kiri, sini, sampai bawah. Pokoknya dia mengarahkan mata pembaca, mau baca dari mana ke mana gitu. Selain itu, garis juga masih punya banyak kegunaan atau arti. Contohnya ini, garis itu digunakan sebagai penjelas, sebagai penekanan di ucapan yang selamat datang ini. Kayak ini juga, misalkan teman-teman disuruh ngerangkum nih, silakan teman-teman di garis bawahi poin-poin penting yang menurut teman-teman perlu dihafal gitu kan. Biasanya sering dibilang gitu. Salah satu fungsi garis untuk itu. Kalau misalkan bikin desain nih, bikin poster, terus ada tulisan yang agak banyak gitu. Teman-teman bisa naruh garis bawah supaya ngasih penekanan, supaya orang-orang tahu informasi utama itu ada di mana gitu. Selain itu, garis juga bisa dipakai sebagai pembagi ruang untuk batasan antara yang kiri sama yang kanan nih. Itu bisa juga kalau misalkan bikin kotak ya, nanti dikotakin kayak gini, intinya sebagai pembatas. Selanjutnya, nih, saat membuat garis, kita perlu memperhatikan hal-hal seperti lebar. Nih kan, lebarnya beda-beda kan, antara yang ini sama ini beda. Terus warna, ini sama ini beda warnanya, terus ada tekstur. Nah, kalau kalian lihat garis ini sama ini tuh beda kan? Ini kayak ada teksturnya, kayak pakai kuas gitu bikinnya. Sama style. Di sini ini kan garis lurus doang. Kalau ini kan melengkung-lengkung, beliuk-beliuk. Ini pasti kegunaannya beda-beda. Salah satu contohnya adalah yang ini. Ini tekstur yang kayak brush tadi kan, yang ini aku pakai buat bikin ini. Aku jadiin apa ya, kayak latar untuk tulisan yang di atas ini. Hiduplah seperti kaktus yang mampu bertahan di tengah ketidakmampuan. Oke. Garis memang banyak bentuknya dan semua tergantung konteksnya. Iya, jadi tergantung teman-teman mau gunain untuk apa, itu bentuk, warna, dan tekstur serta stylenya beda-beda sesuai kebutuhan teman-teman nantinya. Nah, garis yang dipertebal dengan warna mencolok memperjelas dan menarik perhatian. Coba teman-teman lihat antara ini sama yang ini. Pasti lebih mencolok yang ini kan, dikasih warna merah. No parking, employees only. Nah, berarti ini untuk mempertegas. Misalkan papan rambu di jalan tuh biasanya kayak gini kan, supaya mata kita itu lebih tertarik untuk ngelihat gitu. Tapi tidak selalu garis itu cocok digandingkan dengan elemen-elemen lain. Nah, misalkan kayak gini kan,
antara ini sama ini fontnya beda, tapi pakai garis dan kayak gini. Ini konteksnya beda sehingga nggak cocok kalau misalkan ditaruhin garis kayak gini. Pokoknya itu harus disesuaikan tergantung konteksnya ya. Nggak harus ditaruhin garis juga kalau bikin sesuatu karena belum tentu cocok gitu. Oke, elemen selanjutnya adalah bentuk atau shape, yaitu sebuah objek yang memiliki batasan yang jelas. Contohnya itu kayak ada lingkaran, terus ada ini bentuk-bentuk lainnya, ada yang geometrik, ada yang organik. Pokoknya bentuk-bentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 tuh termasuk dalam objek atau shape. Ini salah satu elemen, semua elemen penting. Ini tapi salah satu elemen yang cukup sering digunakan dalam desain, tergantung bentuk yang dibuat. Contohnya kayak gini nih. Objeklah yang paling menentukan sebuah desain dapat dinikmati atau tidak. Kita dapat mengenali semua itu dengan bentuknya. Nah, di sini kan kayak rambu-rambu nih. Dikasih bentuk segi 2, 4, 6, 8. Terus ada untuk simbol email, ada untuk handphone, ada untuk add. Itu semua pakai objek atau shape tadi. Terus untuk pakai, misal kalau kita pakai bentuk-bentuk dasar ini, kita juga bisa bikin bentuk manusia kayak gini nih, yang aneh-aneh kayak gini, atau bisa juga kayak yang kita bikin di pertemuan sebelumnya. Buat yang ikut di pelatihan desain part 1 kemarin pasti udah tahu gambar ini dan proses singkat gimana buatnya kan. Aku di sini pakai bentuk-bentuk dasar semua untuk bikin orang ini. Hayu. Oke, selanjutnya adalah elemen ini. Form atau bentuk realistis atau 3 dimensi. Bisa dilihat dari kotak ini kan. Kita lanjut. Nah, ini contoh sebuah form. Dari yang bentuk ini kan masih, ini gambar asli ya. Kalau kita mau bikin jadi gambar, itu nanti bisa bentuknya seperti ini. Nah, tetapi form juga bisa diaplikasikan dalam desain dengan penerapan sejumlah tambahan yaitu light, shadow, dan perspektif. Kita lihat di sini dulu. Nah, sini ada dua gambar yang sama. Kalau ini kelihatannya cuma 2 dimensi aja. Bangunan ini hanya berupa bangunan kotak yang menghadap depan yang tak ada unsur menariknya. Tapi menurut saya ini cukup menarik, cuma agak kurang gitu. Kelihatannya kayak gepeng aja ya, nggak ada bentuk 3 dimensinya, nggak kayak kurang realistik lah. Nah, kalau kita tambahin sedikit, kayak gini nih. Nah, di sini kan sumber cahaya misalkan dari sini, di sini bayangannya. Jadi ada perbedaan antara yang titik terang sama titik gelapnya, sehingga itu menimbulkan bentuk yang kelihatan kayak 3 dimensi gitu. Oke. Nah, tanpa light, shadow, dan perspektif. Light itu pencahayaan. Misalkan pencahayaannya itu datang dari sini nih. Pencahayaannya datang dari sini. Otomatis di sini itu bayangannya kan. Seperti itu kira-kira. Lanjut. Nah, ini contoh lagi. Kalau ini kan kelihatannya cuma datar ya. Aku cinta sama ibu gitu. Tapi datar aja gambarnya. Kalau misalkan kita tambahkan sedikit bayangan sama pencahayaan kayak ini, nah jadi kelihatan lebih ada kesan mendalamnya itu kayak kelihatan kalau tulisan yang mam ini yang ada pitanya ini di depan gitu dan gambar love ini di belakang. Terus pisaunya kelihatan kayak nusuk hatinya gitu ya. Menusuk hati. Kita lanjut. Nah, ini contoh lainnya. Nah, ini kan kelihatan nih, di sini terang, di sini agak gelap. Jadi kelihatan tuh kayak lembaran kertas yang bisa dibuka tutup. Kalau misalkan bayangannya ini dihilangkan, itu kelihatannya datar aja gitu. Lanjut ke elemen berikutnya itu adalah tekstur. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini beda-beda ya. Kalau ini menggambarkan kayak apa nih, kayak air, teksturnya kelihatan. Terus yang di kanan ini kayak rumput-rumputan. Kayaknya emang rumput sih. Terus ini kayak apa nih yang kuning? Ya,
Nah, kalau mau nanya bisa catat pertanyaannya atau kalau mau nanya langsung juga boleh sih. Ya, dipersilahkan aja kalau bingung. Nah, di sini juga ada tekstur gambar asap. Nah, misalkan ada contoh nih, kalau misalkan gambarnya ini doang, itu kelihatannya sama aja ya. Ini cuma ya kotak bentuknya abu, ini hitam, ini kuning. Kalau kita tambahin tekstur, jadinya kayak gini. Ini kelihatan kasar, kelihatan kayak tembok gitu. Terus ini kelihatan kalau ini batu bata. Terus ini kelihatan kayak lantainya dan ini apa nih bulu beruang. Kalau kita bandingin kelihatan bedanya ya. Kita nggak bakal tahu ini tuh sebenarnya tembok yang gimana. Apakah temboknya halus? Apakah ini batu bata atau enggak? Apakah ini lantai? Ini kurang jelas. Tapi kalau ditambahin tekstur itu kelihatannya lebih mantap jiwa. Oke. Nah, tekstur juga bisa dipakai buat kayak gini nih contohnya. Ada tulisan di sini atau lalu ditambahkan tekstur di bagian belakang sini. Aku juga lumayan sering pakai tekstur supaya kelihatan lebih apa ya? Lebih estetik aja sih. Tapi penggunaan tekstur itu harus berhati-hati karena dapat merusak keenakan saat dilihat. Contohnya ini nih. Ini terlalu banyak ya ditambahin tekstur. Coba bandingin antara yang ini sama ini. Walau ini ditambahin banyak banget tekstur dan jadi kelihatannya itu kelihatan aneh gitu dilihatnya. Karena penggunaannya nggak cocok sama kayak garis tadi. Itu harus digunakan sesuai pada tempatnya. Jangan kita pakai sepatu di kepala, sepatu itu dipakainya di kaki gitu. Oke. Nah, contohnya juga ada ini nih. Misalkan kita pengen bikin gambar kaktus. Nah, dengan menambahkan titik-titik kayak ini nih, kelihatan teksturnya tuh. Tekstur-tekstur berduri kan. Dari yang ini jadi kayak gini. Kalau misalkan titik-titiknya dihilangkan nih, ini kelihatannya ya datar aja. Apakah ini kaktus? Nggak tahu. Kalau misalkan nggak ditambahin titik-titik yang kayak gini. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut. So, elemen selanjutnya adalah keseimbangan. Jadi udah dibahas semua ya tadi garis, ada bentuk atau shape, ada form atau bentuk 3 dimensi, terus tekstur. Selanjutnya adalah keseimbangan. Jadi untuk menyatukan semua elemen tadi, perlu adanya suatu keseimbangan gitu. Jadi keseimbangan adalah distribusi bobot visual yang setara atau mengkhususkan suatu objek membuat suatu elemen yang menjadi titik fokus yang paling menarik bagi pembaca. Nah, bisa dilihat nih, karena kita ngasih warna hitam di satu kotak ini, otomatis kayak lebih apa ya? Lebih kelihatan gitu. Kita pasti bakal lebih fokus ke bagian hitam ini karena dia paling beda di antara yang lain. Keseimbangan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk warna, ukuran, jumlah, dan negatif atau white space. Lah, negatif atau white space itu apa? Nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya. Nah, ini tadi kan ada ini warna, ukuran, jumlah. Nah, ini warnanya beda, jumlahnya beda, tapi kelihatan seimbang gitu. Karena cara penempatannya itu benar gitu kan. Jadi kelihatan kayak gini. Ini kotaknya kecil-kecil tapi dibuat kayak gini jadi kelihatan ukurannya sama gitu. Oke. Nah, mungkin di sini di antara teman-teman ada yang mikir kalau keseimbangan itu artinya sama antara yang kiri sama yang kanan sama atau yang atas sama bawah sama, simetris gitu. Tapi dalam desain itu nggak begitu, teman-teman. Jadi itu beda ya, keseimbangan itu nggak harus seperti itu. Ini contoh desainnya simetris ya. Ini emang kelihatan bagus dan seimbang. Tapi, nah desain yang ini juga kelihatan seimbang gitu, walaupun nggak simetris. Nah, di sini ada dibilang nih, tapi sebenarnya seimbang itu maksudnya antara satu elemen dengan elemen lainnya itu saling melengkapi satu sama lain. Kayak dia sama kamu kan saling melengkapi gitu. Kayak apa sih, Jit?
Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh misalkan kita ingin membuat sebuah poster atau tulisan yang menarik. Maka akan diperlukan keseimbangan dalam mengatur tata letak serta elemen-elemennya. Ini contoh kita bikin rancangannya ya, rancangan untuk ngedesain letaknya, fotonya di mana, tulisannya di mana gitu. Kalau nggak seimbang, ini berantakan nih, gimana bacanya, aneh kan. Sedangkan setelah diatur, nah jadi lebih rapi gitu, nggak kayak kamar kos kalian gitu, nggak rapi. Ya, terus kita lanjut. Nah, tadi kan Emang dari punya ini dulu. Nah, ya udah kalau nggak mau balik ke kampus. Ya ini contoh rancangannya, terus setelah dibikin, jadi kayak gini nih, penempatannya benar gitu kan, tulisan di sini, foto di sini, jadi seimbang dan saling melengkapi. Ini aku takut salah bacanya, gimana bacanya nih ntar jadi beach lagi, astagfirullah. Ini pantai ya maksudnya, ya sesuai sama gambarnya, tulisan sesuai sama gambarnya. Anak ses tolong aja koreksi. sih itu tuh saya. Anak ses koreksi cara membaca saya. Oke. Bisnis. Beaches ya, beaches. Terus selanjutnya, nah ini ada contoh lagi. Ini kelihatannya mantap banget ya. Nah, di dalam sini itu sudah mencakup unsur-unsur yang tadi dan ditaruh secara seimbang. Nah, di sini ada nih ditandain. Ini shape atau bentuk yang tadi yang kita udah omongin. Terus ada form, dikasih bayangan nih supaya kelihatan timbul ya. Kayak timbul gitu, kayak waktu kalian nempel sticky notes di tembok kalian kan ada bayangannya. Terus balance, ini seimbang antara gambar sama tulisannya nih kelihatan seimbang gitu. Terus ditambahin tekstur juga. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau di layar kalian, tapi sebenarnya di bagian kuning ini dikasih tekstur kayak agak kasar gitu, kayak tembok gitu. Karena kan biasanya kalau sticky note gini ditempel di tembok ya, jadi kelihatan lebih real gitu. Terus ada line, oke, ini skip aja. Kita lanjut. Nggak harus ditambahin. Ini kan nggak ada garis ya. Misalkan aku tambahin garis di sini. Duh. Garis di sini ya boleh juga kelihatan. Terserah kalian mau bikin gimana, asalkan nggak mengganggu, asalkan sesuai gitu naruhnya. Oke, kita next. Setelah tahu tentang elemen-elemen tadi, kita juga harus tahu yang namanya layout dan komposisi, layout and composition ya. Jadi layout sama komposisi ini apaan gitu? Layout ini maksudnya adalah tatanan yang baik supaya memudahkan pembaca. Kita masuk ke contoh aja. Nah, ini kelihatannya rapi ya. Berarti layoutannya atau penempatannya itu bagus, sesuai gitu. Tulisan taruh di sini, ada gambar di bawahnya. Terus di sini juga tampilannya bagus, bisa dibaca dengan mudah. Tapi kalau nggak ada layout, nggak ada penempatan yang baik, nanti jadinya kayak gini, berantakan gitu. Gini gimana bacanya? Kan jadi nggak sesuai sama pengertian desain yang di awal tadi. Desain untuk mengkomunikasikan sesuatu kan. Di sini jadi informasinya nggak tersampaikan dengan baik gitu. Oke. Sebelumnya ini cara ngomong aku kecepatan apa enggak ya? Kalau kecepatan kasih tahu aja teman-teman. Pas kok, lanjut aja. Oke, siap. Oke, dalam layout dan komposisi itu ada beberapa hal, yaitu, bentar ya, minum dulu. Yaitu ada proximity atau kedekatan, terus ada white space. Nah, tadi aku pernah nyebut white space tuh, buat yang merhatiin. Itu artinya apa? Ntar aku kasih tahu. Terus ada alignment, ini penjajaran. Biasanya di Microsoft Word tuh sering ya, tahu yang rata kiri, justify, atau left, atau right gitu kan, rata kiri, rata kanan. Terus ada kontras, atau ya kontras, bahasa Indonesia kontras. Nanti kita lihat apa itu kontras. Terus ada repetition atau pengulangan. Kita lanjut dulu.
Nah, yang pertama di sini ada proximity. Yang pertama itu proximity atau kedekatan ya tadi artinya. Nah, misalkan kayak gini. Inti dari kedekatan ini adalah bagaimana kalian menggunakan space. Space itu ya semua ini ya, ruangan-ruangan nih yang kosong-kosong nih. Ini space semua. Bagaimana kalian menggunakan space untuk memperlihatkan sebuah hubungan dari konten. Nah, kayak misalkan kamu sama doi ini, kalau jaraknya deket ya hubungannya langgeng gitu. Kalau jaraknya jauh, LDRan itu biasanya, aduh hubungannya gimana gitu kan. Ya nggak jerih. Ya, Dit, ya. Ya, pokoknya untuk mengelompokkan sesuatu. Sama kayak ini juga ya. Kalau misalkan lagi kumpul-kumpul nih, pasti untuk yang apa ya, sekelompok itu kumpulnya dekat-dekat gitu. Misalkan kelompok A, kelompok B. Contohnya, ini ada kelompok tulisan judulnya, kayaknya Rate, web designer, terus ada kelompok objeknya, terus ada kontaknya. Nah, kalau kita udah ini belum menerapkan ini ya, proximity atau kedekatan, tapi setelah kita menerapkan kedekatan tadi, kita jadinya kayak gini nih. Nah, kan? Jadi kelihatan lebih terkelompok gitu, lebih enak bacanya juga. Jadi kita tahu yang di sebelah sini itu judulnya, sebelah ini itu untuk kontaknya, dan di sini untuk ilustrasi atau gambarnya. Bisa dibilang kalian cukup untuk mengelompokkan segala sesuatu yang berhubungan. Oke. Nah, di sini objek dikelompokkan dengan objek, teks dengan teks, untuk mempermudah desain kita dapat dimengerti. Ya, sesuai tujuan awal tadi, bukan cuma bagusnya doang, tapi bisa dipahami dan informasi tersampaikan. Oke, misalkan kayak ini nih contohnya. Ya bisa dilihat aja contohnya kayak gimana. Ini terlalu full text, tapi tetap terlihat, ini walaupun full text, tapi terlihat bisa dimengerti gitu, karena rapi, karena terkelompok gitu. Kita tahu, kita bisa baca mulai dari judulnya, baru bahan-bahannya apa, baru penjelasannya apa. Sama kayak ini juga, family tree ini, pohon keluarga, ini dikelompokkan antara papunya, kakeknya ya, ini dikelompokkan di atas pasangannya, terus di sini anaknya yang udah nikah, terus ini anaknya yang masih jomblo. Nah, ini terus punya anak lagi, ada cicitnya, ada cucunya gitu. Oke. Selanjutnya adalah white space. Nah, tadi aku beberapa kali nyebut white space ya. Jadi sebenarnya apa sih white space itu? White space itu bukan warna putih ya maksudnya. Karena kalau di bahasa Indonesia kan ya ruang warna putih gitu, white space. Tapi sebenarnya white space itu maksudnya ini nih, kan ini ada tulisan, terus di sekitar sini nggak ada apa-apa. Ya white space itu adalah ruang yang nggak ada apa-apanya gitu. Jadi ruang, bilang aja ruang kosong gitu. Kayak hati kalian gitu kan, nggak ada isinya, nggak ada yang mengisi gitu. Jadi white space itu kayak gitu. Terus kita lanjut. White space atau negative space adalah space kosong yang berada di antara konten. Nah, ini kan ada kotak dikit nih. Ini tuh white space yang ada, kita lihat di sini. Nah, di sini nggak ada ya, nggak ada apa-apa. Ini dikasih kotak supaya kelihatan. Kalau ini tuh sebenarnya adalah white space. Ruangan yang ada di sekitar sini tuh juga white space. Nah, di sini juga ada. Tujuan white space ini apa? Supaya desain kalian itu nggak padat gitu. Supaya bacanya enak. Kalau aku sih nyebutnya supaya desainnya bisa bernafas gitu. Kalian kalau diikat keras itu kan pasti nggak bisa nafas kan? Jadinya desain juga kayak gitu. Kalau terlalu berdekatan, kalau berdasarkan itu kelihatan sesak gitu. Terus juga kita harus ngaturnya itu sebagus mungkin. Misalkan antara yang paling atas sama yang tengah nih jaraknya sama, antara ini sama bawah, ini kan sama, ini sama ini kan sama. Terus yang di bawah ini juga jarak antara yang atas ini sama yang bawah ini sama gitu. Oke, supaya lebih terkelompokkan kayak yang kita bahas tadi tuh, untuk mengelompokkan yang sejenis sama yang sejenis. Nah ini juga white space. Semua yang ada di samping-samping ini white space atau ruang kosong. Memberikan ruang bagi pembaca untuk bernafas.
Terus selanjutnya adalah alignment atau penempatan atau apa yang nyebutnya? Apa bahasa Indonesianya ini, Zah? Apa? Apa bahasa Indonesianya alignment? Apa ya? Itulah pokoknya ya. Ada justify, Aturan penempatan kalimat. ya aturan penempatan. Tapi nggak harus kalimat aja di sini. Kalau di desain itu objek juga bisa diatur posisinya. Nah, contohnya kayak ini nih. Ini masih belum diatur ya. Posisinya acak-acakan. Pasti bacanya aneh ya. Kayak amburadul habis kena gempa gitu. Nah, kalau misalkan udah diatur, jadinya kayak gini. Jadi kelihatan rapi gitu kan. Kunci yang dibutuhkan dalam alignment hanya satu, yaitu konsistensi kiri atau kanan atau tengah. Ini kan rata kiri ya. Ini nih teks ini agak kiri, ini kiri, sesuai sama kelompoknya masing-masing gitu. Kalau misalkan ini ditaruh di rata kanan, ini rata kanan, rata kiri, itu agak aneh gitu pas bacanya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau ini tuh bukan cuma untuk teks aja, tapi bisa untuk objek juga. Contohnya kayak ini nih, yang gambar 3 monyet, see no evil, hear no evil, speak no evil. Ini kan lurus antara objek ini sama ini tuh sejajar, terus antara objek yang atas sama tulisan di bawahnya sejajar. Jadi kalau kita baca tuh, misalkan aku ngelihat ini, pasti aku ngebacanya dari sini dulu, terus ngelihat tulisannya apa nih, see no evil, baru lanjut ke kanan, lihat objeknya, baca tulisannya gitu. Oke. Nah, di sini juga diterapin white space ya, yang udah aku bilang tadi, ruang kosong, supaya bacanya itu enak, nggak sesak, nggak padat. Oke, nah ini kalau misalkan contoh penempatan yang salah, alignment-nya salah nih, acak-acakan. Jadi agak bingung gitu bacanya. Bisa aja kalian bacanya dari sini, see, hear, speak, no evil, no evil, no evil. Jadi nggak terstruktur informasinya ya. Nah, efek dari ketidakkonsistenan dari desain akan mempersulit pembaca gitu. Mungkin kalian yang desain paham maksudnya, ini bacanya tutup mata, see, no evil. Ini tutup kuping. Tapi kalau pembaca kan nggak tahu gitu, karena bukan dia yang bikin. Jadi kita harus melihat dari kacamata pembaca juga. Selanjutnya adalah kontras. Kemudian kontras merupakan segala sesuatu yang berbeda atau dapat dilihat perbedaannya. Contohnya nih, tulisannya warna hitam, terus backgroundnya warna kuning. Kalau misalkan tulisannya nih aku buat warna kuning kayak backgroundnya, pasti nggak kelihatan kan. Jadi kontras itu penting ya. Atau mungkin tulisannya ini aku bikin mirip-mirip kuning yang di belakang sini lah. Itu pasti kurang terbaca gitu. Apalagi kalau ngelihatnya dari agak jauh. Jadi nggak kebaca tulisannya. Nah, ini contohnya. Ini kan putih semua ya. Jadi informasi yang ada di sini tuh kayak ya sama aja, nggak tahu mana yang penting. Ada Gaussian, ada radiation, may cause superpowers, terus ada gambar ini kan kelihatan kayak sama aja. Kalau misalkan kita tambahkan sedikit di sini ada kuning, jadi kita lebih fokus baca ke sini kan, otomatis mata kita tertarik kayak wah Gaussian, berarti ada informasi yang perlu dibaca di sini gitu. Nah, di sini tulisannya kita dapat memperbesar dan memberikan warna yang berbeda agar orang lain dapat tertarik dan melihatnya itu. Kemudian membedakan ukuran beberapa bagian konten juga dapat mengatur bagaimana alur pembaca dalam melihat karya kita. Next. Nah, salah satu cara memperlihatkan kontras tadi kan kita ganti warnanya ya, kasih warna beda. Ini ada kotak 3 putih sama 1 kuning. Otomatis perhatian kita lebih tertuju ke warna kuning gitu. Oke. Terus selanjutnya juga kita bisa ngatur perbedaan ukuran. Udah warna kuning, udah ukurannya lebih besar dari yang lain, otomatis perhatian kita lebih tertuju sama yang kuning ini. Oke.
Oke, bahkan kita juga bisa menggunakan kontras untuk teks yang akan kita bahas nanti. Pokoknya kontras itu juga bisa buat teks. Contohnya yang di atas nih, sama yang contrasting sama styles of text. Untuk judul biasanya kita bold ya, kita kasih ketebalan yang lebih tebal daripada tulisan di bawahnya, supaya ditahu kalau itu judulnya gitu. Pokoknya untuk menekankan satu informasi bisa dikasih perbedaan warna atau ketebalan atau ukuran, sama mungkin jumlahnya juga nanti. Nah, contohnya seperti, oke, selanjutnya adalah pengulangan ya. Tadi yang poin terakhir di layout dan komposisi itu repetition atau pengulangan. Contohnya seperti menggunakan jenis font, ukuran font, serta warna yang konsisten. Kayak aku bikin desain untuk kerjaan itu udah ada color palette-nya, warna yang konsisten. Jadi kalau bikin desain itu pakainya ini aja gitu. Terus juga aku biasanya suka pakai font jenis ini, Bebas Sky, sama jenis Tahu. Ini nama jenis font ya. Jadi aku kalau bikin desain itu konsisten gitu. Untuk renjaninya pakai yang ini gitu. Supaya membentuk ada yang namanya branding ya. Nanti cari tahu sendirilah branding itu apa. Oke, kalau ada yang mau tahu, ntar tanya aja di sesi tanya jawab. Oke. Nah, selanjutnya adalah color atau pewarnaan. Nah, di sini kan untuk warna adalah hal yang penting dalam desain karena warna dapat memberikan informasi tanpa ada teks apapun. Seperti foto ini kita bisa melihat mood yang ceria. Kalau misalkan ini dikasih warna apa ya? Warna hitam gitu. Jadi nggak ceria kelihatannya ya, karena kurang mempresentasikan dari perasaan yang ada di sini. Jadi kalau ceria itu kasih warna kuning gitu. Oke. Nah, apa nih? Kemudian gimana sih pewarnaan yang baik dan benar itu? Oh, di sini ada ternyata. Pada desain dikenal dengan yang namanya branding. Branding itu apa sih? Yaitu cara mengkomunikasikan pesan sebuah brand yang ingin disampaikan. Meliputi branding warna, branding font, dan branding objek berkaitan dengan nuansa yang ingin dibangun. Contohnya gambar ini. Ya, ini misalkan apa ini ya? Ada orang bersayap, terus ada lope-lopenya di sini. Ada tulisan hati. Ini kelihatannya cakep ya, warnanya bagus gitu. Kalau misalkan kita ngasih warnanya salah, ntar kelihatannya kayak gini. Jadi patah hati gitu. Karena warnanya itu mencolok dan nggak cocok gitu. Oke. Jadi milih warna itu harus yang benar. Biasanya nih kalau yang baru belajar desain, milih warna tuh yang kayak gini, yang mencolok-colok tuh. Tapi bagi mereka itu kelihatannya kayak bagus gitu. Aku cool banget bisa bikin desain yang kayak gini. Padahal kalau orang lain lihat itu apaan, lebay banget ngasih warna, kontras banget gitu ya. Jadi harus benar gitu ngasih warnanya supaya nggak bikin sakit mata ya. Nah ini juga contohnya ada yang namanya color palette ya. Color palette itu warna-warna yang ada di sini nih. Palette warna yang teman-teman pakai untuk ngedesain. Kayak yang di ini nih, ini color palette yang aku ini buat untuk Rinjani gitu. Kumpulan-kumpulan warna yang dipakai untuk terus-terusnya. Nah, kita kalau mau bikin color palette itu bisa ngambil dari ini juga. Kayak misalkan kamu punya foto nih, foto orang, bajunya warna oranye, celananya warna ini, kaos kakinya warna ini, sepatunya warna ini. Kalian bisa ngambil warna dari ini. Nanti diambil warnanya terus dikumpulkan jadi kayak gini. Kan ini kelihatan seimbang ya warnanya, saling melengkapi. Terus, nih sebenarnya dalam sehari-hari kita sudah sering sekali melakukan pemilihan warna yang cocok bagi kita sendiri. Ya cewek-cewek biasanya nih ya, cowok juga ada, suka berdandan ya, pasti milih kerudung, milih baju yang couple gitu, yang cocok gitu. Karena kalau misalkan pakai apa ya, baju, kerudung, celana yang warnanya nggak cocok itu, ntar kalian diliatin sama orang-orang gitu. Apaan orang nih jamet gitu.
Oke. Nah, tentang pemilihan warna, ada sebuah color theory, yaitu teori tentang warna. Kita semua mengetahui bahwa ada 3 warna utama, yaitu merah, biru, dan warna kuning. Ini disebut warna utama ya. Nah, kalau ketiga warna tersebut dicampurkan secara berpasang-pasangan, 2 sama 2, misalkan merah nih aku campurin sama merah ini aku campurin sama kuning, nanti menghasilkan warna oranye. Kalau merah dicampur sama biru, hasilnya jadi ungu. Kalau biru dicampur sama kuning, hasilnya hijau gitu. Dan pencampuran 2 warna dari warna sekunder dan primer. Nah, jadi yang ini namanya warna sekunder. Aku lupa. Urutannya tuh primer, sekunder, tersier ya. Oke, benar. Ini warna primer. Terus ini warna sekunder, hasil dari gabungan warna primer. Nah, kalau digabungkan lagi antara primer sama sekunder, menghasilkan lebih banyak warna lagi. Nah, untuk formula pencampurannya kayak gini. Dalam color teori, terdapat beberapa formula dalam mengambil sebuah warna. Dalam pengambilan sebuah warna, yang pertama yaitu monokrom dengan mengambil satu warna saja, kemudian memodifikasi baik saturasi maupun value warna tersebut sehingga menghasilkan sebuah harmoni. Nah, misalkan aku ngambil warna oranye aja nih ya, terus aku ngatur ininya, saturasinya. Saturasi itu maksudnya kecerahannya dari gelap ke terang. Jadi hasilnya gelap ke terang kayak gini. Oke. Terus selanjutnya ada analogus. Kedua adalah analog, yaitu pengambilan warna yang bersebelahan. Jadi warna-warna yang berdampingan nih, itu aku ambil buat bikin sesuatu. Supaya kelihatannya lebih bagus gitu. Nah, jadinya kayak gini ntar. Terus ada lagi, nah tadi kan ambilnya yang bagian sini. Bisa juga teman-teman ngambil yang bagian kiri sini gitu. Nanti hasilnya bakalan kayak gini. Nah, jangan takut dalam memainkan warna-warna color wheel. Menaikkan atau menurunkan hue atau saturation atau value dapat menghasilkan sebuah harmoni warna yang baru. Nah, ini kan warnanya yang di sini agak lebih gelap ya daripada yang di sini. Tapi setelah diambil di sini diturunin sedikit kok. Apa namanya kecerahannya tuh dinaikin atau diturunin jadi lebih pastel gitu kan warnanya. Siapa tahu ada yang nggak suka warna yang keras-keras ya, lebih suka pastel. Biasanya perempuan nih ada yang suka pastel-pastel biar estetik gitu. Nanti saturasinya diturunin atau kecerahannya. Terus ada juga formula namanya komplementer, yaitu pengambilan warna yang berseberangan untuk memperlihatkan kontras dari sebuah gambar. Jadi misalkan ini contohnya nih, dari warna oranye ke warna hijau. Nah, hasilnya bakalan kayak gini, oranye ke hijau. Walaupun ini bersebelahan, tapi kalau misalkan diaplikasikan dengan benar, jadi gambar ini nih, ini buah apa ya? Cherry ya kayaknya, cherry sama daun gitu. Jadi bagus gitu kan, karena penggunaannya tepat. Terus ada juga formula split complementary. Jadi segitiga sama kaki ya, merupakan sebuah modifikasi dari komplementer yang menggunakan 3 warna. Biasanya untuk desain yang lebih kontras lagi. Misalkan kalau cuma pakai yang ini nih, cuma dikit aja warnanya, kurang variasi. Bisa pakai yang ini tadi, supaya lebih kontras lagi. Selanjutnya ada triadik ya, atau triangular, merupakan pengambilan warna yang menggunakan segitiga sama sisi. Harmoni warna yang menggunakan warna ini jarang digunakan karena jarang cocok, tapi menimbulkan kesan ekstrim, kayak perbedaan warna yang sangat jauh. Kayak Joker nih, Joker kan kalau kita tahu gila ya, maksudku dia itu kan villain, jahat kan, terus tapi dikasih warna yang kayak gini jadi bikin apa ya, kelihatan keren gitu buat temen-temen yang pengen jadi Joker. Cara ngambil warna untuk bajunya kayak gini nih ya. Kalau fans Batman ya nggak perlu lah, ini musuh kalian. Terus ada juga gabungan dari 2 komplementer atau apa nih, tahu tetradik. Cara ngambilnya ya kayak gini, pakai segi 4 gitu ya.
kita lanjut. Biasanya harmoni warna ini menggunakan dominasi sebuah warna, kemudian warna lain sebagai warna pendukung atau warna penjelas. Ya, kayak gini ya, ngambil warna biru sebagai warna utama, terus warna-warna sisanya yang ungu, oranye, kuning ini cuma jadi pelengkap aja di sini. Oke. Nah, ini contohnya. Untuk memperbaiki sebuah tatanan warna, banyak yang bisa dilakukan. Ini kan terlalu cerah ya. Menurut teman-teman ini bagus apa enggak? Atau gimana? Coba kasih tahu pendapat kalian. Menurut kalian gambar ini gimana? Terlalu apa gitu? Apa yang kurang? Oke, tidak ada. Kita next. Ada yang ngomong kayaknya tapi suaranya kayak robot. Ini warnanya lebih bener ya. Ini terlalu cerah. Menurut aku ini terlalu cerah. Bagian backgroundnya, jadi mata kita cepat capek itu melihatnya. Sedangkan kalau misalkan kita naikin hue-nya atau kecerahannya nih, jadi lebih enak bacanya. Lebih ini nggak bikin capek mata, kan? Oke. Nah, penggunaan warna terlalu banyak juga itu nggak baik ya. Misalkan, aku pengen bikin desain yang colorful nih, banyak warna, banyak cerita gitu. Tapi sebenarnya nggak harus selalu begitu. Karena kalau terlalu banyak warna, hasilnya ntar kayak gini nih. Ini kelihatannya kurang cocok ya. Misalkan bikin desain untuk website gitu. Ini terlalu banyak warna. Kita cukup menggunakan beberapa warna aja. Contohnya kayak di samping ini. Nah, ini penempatannya benar gitu. Untuk yang bagian sini kasih putih, untuk yang bagian sini kasih putih aja. Terus titik-titik ini baru dikasih warna. Jadi kelihatan lebih seimbang gitu. Intinya ingat, penempatannya itu harus benar. Apapun elemennya harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya gitu. Terus ada warna putih, hitam, dan abu-abu. Jadi warna itu kita sebut sebagai warna yang netral gitu. Hitam, putih, abu-abu. Karena kalau digabungin sama warna apapun itu bakal netral, bakal cocok gitu kan. Karena nggak mendominasi. Terus, oke, untuk warna udah kelar. Berapa slide lagi nih? 95 dari 112. Selanjutnya adalah typography. Typography itu berkaitan dengan branding, typeface tartar. Pokoknya typography itu gimana kalian ngatur fontnya ya. Fontnya itu mau kayak gimana, yang bagus dan yang cocok sama desainnya. Bentar guys, aku izin ngambil minum bentar ya. Boleh nggak ini moderator? Silahkan. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa dicatat ya pertanyaannya. Biar gak sepi, gimana kalau kita berhitung? Kita tunggu Jidan balik. Oh, udah balik. Oke, common types of font. Jadi aku bakal ngasih tahu sedikit tentang font-font apa aja jenisnya. Teman-teman pasti udah tahu lah ya. Paling enggak kalian pasti tahu Times New Roman itu fontnya kayak gimana. Karena kalian pasti pernah pakai itu. Kalau enggak ya gimana? Kalian kan udah sampai kuliah. Nah, yang pertama itu adalah jenis font serif. Untuk serif itu ciri-cirinya memiliki ekor di ujung hurufnya. Ini yang agak transparan nih ekornya. Biasanya Times New Roman nih kan begini kan. Ada ekornya dia. Nah, terus dalam typography itu bukan cuma jenis font aja, tapi juga ketebalannya, besar kecilnya. Di sini dibilang
Besar kecilnya juga berpengaruh pada suatu karya, tepatnya untuk penekanan tertentu. Di sini kata eksklusif itu dibuat lebih besar karena ini merupakan bagian judulnya gitu. Nah, terus biasanya untuk kayak kita bikin apa ya, makalah atau paper mungkin, itu biasanya jenis font yang dipakai itu jenis yang sans serif gitu. Biasanya ke hal yang apa ya, sifatnya mungkin lebih formal ya gitu kalau untuk yang serif yang punya ekor. Terus selanjutnya adalah font yang nggak punya ekor, namanya sans, santuy gitu, nggak ada ekornya. Ini nggak ada ekornya, biasanya ini dipakai untuk ini nih, kayak untuk website. Coba teman-teman cek HP kalian, pasti fontnya pakai jenis yang serif gitu, nggak ada ekornya. Kalian bisa lihat di Zoom ini juga, pakainya pasti font yang serif gitu kan, nggak ada ekornya, ya nggak? Nah, jadi itu lebih cocok aja gitu untuk dipakai ke hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang digital gitu. Nah, ini ada contoh-contoh jenis font, ada jenis script, ada black letter, ada all caps. Script itu nih kayak miring kayak gini ya. Tulisannya kayak tulis tangan gitu, tulis huruf bersambung. Itu yang script. Kalau black letter ini jenisnya yang kayak gini. Kayak apa ya? Harry Potter gitu. Kalau yang all caps ini maksudnya semua jenis fontnya itu nggak bisa di ini, nggak ada huruf kecilnya. Semuanya itu huruf besar semua, all caps. Kalau teman-teman perhatiin, tadi aku yang bagian repetition tuh nyebutin jenis font, ada yang tahu sama bebas sky. Itu yang bebas sky itu jenis fontnya all caps. Jadi nggak bisa huruf kecil gitu, cuma bisa huruf besar doang. Terus ada juga jenis font dekoratif. Misalnya cewek-cewek nih suka pakai yang kayak gini kan, kelihatan lebih estetik, ada bunga-bunganya, ada daun-daunnya gitu kan. Ada juga fonts yang kayak gini, ini font biasanya yang apa ya? Yang KS kayaknya tahu nih, tugas PBW yang pertemuan pertama, yang tugas pertama pakai font yang ada titik duanya. Ini font yang apa ya? Untuk huruf-huruf Latin gitu. Nah, terus ada juga font yang casual, netral, eksotik, dan graphic ya. Casual, netral, eksotik, sama graphic. Dan penggunaannya itu tergantung konten apa yang teman-teman mau buat gitu. Kalau misalkan kontennya kayak apa ya, kita lihat next aja. Nah, kalau misalkan kita bandingin, kita sangat perlu memperhatikan keserasian font dengan karya yang kita buat. Kita bandingin yang ini sama slide selanjutnya. Nah, sama ini. Menurut teman-teman, mana yang lebih cocok? Ini atau ini? Ini apa ya? Kurang cocok sama konteksnya. Kalau ini kan lebih apa ya, kayak kekanak-kanakan. Tergantung ya. Kalau teman-teman untuk anak SD atau anak TK mungkin ini lebih cocok ya. Tapi kalau teman-teman untuk yang kuliah sekarang ini mungkin lebih cocok pakai yang ini fontnya supaya kelihatan lebih dewasa ya, dewasa. Selanjutnya adalah tebal tipisnya font juga bisa digunakan untuk penekanan tertentu. Kayak yang dari tadi udah sering disebut ya. Ini sebenarnya jenis fontnya sama, cuma untuk yang ini nih di bold, fontnya ditebelin, sedangkan kalau yang ini tuh fontnya ditipisin. Jadi nanti ada yang namanya font family, keluarga huruf ya. Huruf aja udah punya keluarga, kamu kapan jadi? Ya kayak gitu. Ada keluarganya. Jadi ada jenisnya, ada yang bisa ditebelin, ada yang bold, ada yang light, ini lebih tipis, tapi jenis fontnya masih sama. Itu dipakai untuk penekanan tertentu. Dari tadi aku udah ngomong gitu ya, untuk judul dan sebagainya. Nah, ini contoh penggunaan font. Ini sesuai ya. Ini contoh penggunaan yang bagus untuk ilustrasi dan ada ininya. Different but complementary. Ini contoh-contoh lagi.
Oke. Nah, ini juga kita bisa mengkombinasikan font ya. Ini dikombinasiin antara sans serif sama serif. Untuk bagian judul ini pakai font yang jenisnya sans serif yang nggak ada ekornya. Sedangkan untuk tulisan di sini tuh pakai yang ada ekornya yang serif. Terus supaya lebih seimbang juga kita bisa ngatur panjang pendeknya font supaya kelihatan lebih lebih seimbang gitu. Kan seharusnya tulisan the long and short of it itu panjangnya beda kan. Ini kan tulis hurufnya lebih sedikit. Tapi dengan ngatur ukuran font yang di atas nih untuk penegasan dan dibuat supaya panjangnya sama kayak di bawah. Jadi lebih enak gitu ngelihatnya. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Contoh font dekoratif dengan sans serif. Biasanya ini untuk undangan pernikahan. Kalian bisa catat kalau bikin undangan pernikahan ntar pakai fontnya yang ini gitu, pakai yang dekoratif, pakai yang sans serif gitu ya, supaya kelihatan lebih eksklusif gitu. Ya, emang gitu ya biasanya. Kita keluar dulu dari ini. Sekarang aku pengen nunjukin ke teman-teman. Biasanya kan ini baru belajar ya. Biasanya nggak banyak imajinasi, masih bingung mau buat desain yang kayak gimana. Teman-teman butuh yang namanya referensi desain ya. Biasanya kalau disuruh bikinin poster dong, oh punya contoh nggak? Tahun lalu bikinnya kayak gimana kan? Misalkan gitu. Nah, kita Discord aja. Nah, kita perlu yang namanya referensi. Teman-teman bisa buka website yang namanya Pinterest. Mungkin sebagian dari teman-teman udah ada yang tahu. Di Pinterest ini kalian bisa nyari ilustrasi, bisa nyari contoh desain untuk Instagram, untuk poster, dan banyak lagi. Teman-teman bisa ngambil dari sini. Misalkan aku pengen desain untuk feeds Instagram. Kita tinggal klik aja di sini. Nama websitenya Pinterest ya. Bisa teman-teman cari aja ntar. Nah, ditunjukin nih contoh-contoh desainnya kayak gimana. Misalkan kalian bingung, oh terus nemu satu yang bagus nih. Nah, kalian bisa ngambil referensi dari sini. Tapi teman-teman itu jangan niru mentah-mentah ya, kayak diikutin semua objeknya sama persis. Kita nggak boleh sama persis gitu, karena bisa masuk ke plagiat ntar. Ntar kalian kena copyright, kena itu hak cipta, jadinya ribet gitu. Jadi referensi itu contoh, tapi nggak sama persis ya. Nah, ini banyak contoh lagi yang lain. Nah, selain nyari contoh bentuknya kayak gimana, teman-teman juga bisa ngambil contoh untuk pewarnaannya dari sini. Misalkan, kan aku udah jelasin banyak teori warna ya. Itu ribet banget ngapalin teori kayak gini. Nggak mungkin kalian lagi ngedesain terus, teori tadi apa ya? Mengaplikasikannya gimana ya? Nah, cara mudahnya itu, kalian bisa nyari warna di Pinterest ini. Nah, ini. Misalkan kalian suka sama desainnya yang ini nih, pengen kuning-kuning kayak gini, kalian tinggal ambil warna yang ini, terus dimasukin ke dalam aplikasinya gitu. Dan ambil gambar ini terus di pick color-nya ini diikutin. Pokoknya yang diikutin warna-warna yang ada di sini. Oke. Selain ini juga ada namanya ini Behance. Teman-teman bisa nyari inspirasi juga dari sini. Pokoknya ada banyak. Nanti teman-teman tinggal explore aja. Terus apalagi ya, selain inspirasi untuk desainnya, kalian juga pasti butuh font, ya kan? Terus kalian ini baru pertama-tama desain, bingung nyari fontnya di mana? Biasanya pakai font yang ya udah yang ada di laptop gitu, pakai Times New Roman aja. Nah, untuk nyari, teman-teman bisa cari di salah satunya adalah Google Font. Kalian ketik aja di Google, nanti Google Fonts, ada banyak pilihan. Itu fonts apa yang mau dipakai.
Nah, di sini ada banyak nih pilihannya. Nanti kalian explore aja. Selain itu ada juga namanya Dafont. Nah, di sini ada Dafont. Sini lebih banyak lagi font yang, nah, cari yang estetik. Ini bapakmu. Nama fontnya kok lucu, bapakmu. Oke. Tapi ada hal penting yang perlu teman-teman lihat. Teman-teman lihat di bagian sini nih, yang aku tunjuk pakai pointer nih. Ini kan free for personal use ya. Ini artinya kalian boleh pakai ini cuma untuk kebutuhan personal aja, bukan untuk bisnis. Coba kita cari. Nah, ini ada beda lagi nih. Ini namanya lisensi ya. Teman-teman yang belum tahu ini namanya lisensi. Ini 100% free itu. Jadinya teman-teman bisa pakai kalau misalkan pengen jualan apa ya? Kalau misalkan pengen bikin logo terus ada tulisannya kan, kayak apa ya, kayak KFC gitu kan. KFC itu punya jenis font. Nah, kalau kalian pengen jual itu cari yang lisensinya bisa untuk dijual gitu. Jadi nggak bisa ambil langsung comot aja untuk desainnya. Oke. Nanti teman-teman bisa baca aja lisensi itu kayak gimana. Pokoknya teman-teman nggak boleh asal comot font aja ya. Oke. Nah, itu tadi untuk font. Terus selain font, pengen ini juga, nyari warna. Kan ribet tuh ngapalin warna. Tadi aku udah ngasih tahu juga salah satu caranya ya, ngambil warna yang sama kayak desain orang. Salah satu cara lagi pakai website. Nah, di sini ada 2 website. Teman-teman bisa ketik aja, ntar ada salah satunya My Color Space. Ini buat milih warna. Kalau kalian udah buka nanti, nah di sini ada pilihannya dulu. Kita pilih aja warna, misalkan aku pengen yang pink ya warnanya. Terus kita generate. Nanti bakalan muncul. Nah, pilihan-pilihan warna yang cocok gitu buat dipakai. Ini buat teman-teman yang masih bingung milih warna kayak gimana kan, belum terbiasa. Nanti bisa ngambil dari sini, banyak jenis-jenisnya. Selain itu juga bisa di colors. Ini aja banyak pilihannya juga. Nah, di sini kalian tinggal generate di bagian sini nih. Nanti bakalan muncul. Nah, itu udah ditulisin sama moderatornya tuh. Baik banget kan? Nah, ini ada pilihannya juga, colors ya. Nama websitenya colors. Terus setelah warna, kalian pasti butuh gambar ya atau ilustrasi untuk desain kalian supaya lebih menarik ya. Tempat nyarinya itu bisa di salah satunya adalah Freepik. Bisa kan kalian belum bisa bikin, nah ini kayak icon atau ilustrasi untuk desain kalian masih belum bisa atau masih ribet gitu. Kalian bisa buka namanya Freepik. Nanti kalian bakal dapat vektor gratisan di sini. Kalian tinggal pilih aja. Misalkan aku pengen yang tentang sekolah gitu. School. Aku ketik aja school. Nanti bakal muncul banyak pilihan. Nah, kayak gini nih banyak pilihannya. Dan ini teman-teman bisa diedit ya. Kalian bisa ganti warnanya, bisa pindah-pindahin posisinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nanti tinggal di-download aja. Cara downloadnya gimana? Tinggal diklik. Nah, terus di sini ada tombol download nih. Tinggal kalian download aja. Tapi lagi kalian harus perhatikan yang namanya lisensi ya. Nih, Freepik license free for personal and commercial purpose with attribution. Jadi dengan atribusi ini maksudnya kalian harus nyantumin sumbernya. Kalian bikin desain untuk dijual misalnya ya, atau untuk personal itu ngambilnya dari Freepik ini. Kalian harus cantumin gitu. Karena ini udah dibikin sama orang, udah lelah-lelah gitu. Dan kalian dapat dengan gratis, ya kasih sedikit apresiasi lah dengan nyantumin sumbernya dari mana gitu.
kalian kalau bikin sesuatu pasti pengen di ini juga kan, pengen dihargai juga kan. Jadinya kita hargailah para desainer yang udah ngasih kita dengan cuma-cuma ini. Selain di Freepik, ada juga di nih Flaticon. Flaticon ini buat nyari icon ya. Misalkan yang anak D3 nih pernah disuruh bikin infografis ya nggak sih? Atau yang ST. Terus kalian butuh icon-icon atau gambar-gambar yang sejenis gitu. Kan kadang nemu di internet ya, gambar tapi cuma satu doang. Misalkan cuma ini doang gitu. Terus kalian nyari lagi, nemu gambar yang jenisnya beda, nggak kayak gini kan. Itu ntar desain kalian jadinya nggak rapi. Nah, kalau di Flaticon ini, kalian bisa nyari jenis-jenis icon yang sejenis gitu. Caranya, kalian atur di filters nih, di kiri. Wait. Nah, di icon di sini ada yang icons, ada yang pack gitu. Oh, bukan di sini, guys. Bentar. Tadi di mana ya? Aku ulang. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini. Nah, di sini kan banyak nih. Misalkan aku mau pakai yang bola, terus misalkan kalian nemu di internet tapi jenisnya yang kayak bola ini, terus nemu lagi yang kayak di kanan ini. Itu kan beda kan? Jadinya nggak apa ya? Desain kalian itu kurang enak dilihat karena beda-beda jenisnya gitu dicampur-campur. Supaya dapat yang sejenis, di sini nih ada icon, kalian pilih yang packs. Baru di search aja. Misalkan infografi ya, saya pengen untuk infografis, diketik aja. Maaf, koneksiku agak lambat. Nanti bakalan muncul pilihan-pilihan desain yang sepaket, yang sejenis gitu. Teman-teman bisa download aja. Sembari nunggu loading, kita ini juga. Teman-teman biasanya butuh ini juga ya, gambar ya, untuk desain sesuatu. Misalkan pengen bikin quotes. Nah, kalau quotes Renjani kan pakai foto-foto anak Renjani. Kalau misalkan kalian pengen untuk pribadi gitu, nggak punya foto yang bagus, teman-teman bisa nyari di situs yang namanya Unsplash. Nah, di sini banyak pilihan nih. Mau yang pemandangan, atau mungkin pengen yang gambar apa nih? Gambar orang, atau foto orang, atau foto rusa. Kalian bisa nyari di sini. Oke. Dan lagi aku kasih tahu, di sini ada lisensinya juga. Nah, kalau misalkan aku klik download nih, download free, ini gratis kan semua fotonya, dan HD juga ya, kualitasnya itu mantap jiwa banget. Nah, aku download satu. Nah, di sini kelihatan say thanks, shout out to Laura College on Social for copy the text below. Kita perlu ngasih atribusi juga, ngasih sumbernya dari mana gitu. Gini aneh. Sumbernya dari Unsplash oleh siapa nama tukang fotonya, di sini ada Laura College gitu. Pokoknya jangan lupa masalah lisensi ya teman-teman. Lisensi dan ngasih atribusi atau nyantumin sumbernya dari mana. Oke. Wonderful jiwa. Oke. Oke, sepertinya itu aja ya teman-teman untuk ininya. Kita mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab aja karena materinya alhamdulillah udah selesai. Aku stop share screen aja. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan bagi teman-teman yang mungkin tadi udah nyatet pertanyaan-pertanyaannya bisa ditanyakan secara langsung. Cung mungkin tadi sempat raise hand ya, Cung? Ayo silakan. Mau nanya dong. Silakan lagi biru.
ada ini apa ya bingung mau nanya apa lah jadi. Jangan grogi sama Aiga, Zah. Ya Aiga nih, kamu apain saya? Cantiknya saya. Silakan Iza. Ya apa ya, kan ini tadi kan materi-materi desain gitu kan, maksudnya lebih ke teorinya kan gitu, dari warna, garis, titik dan segala macamnya. Terus misalnya apa ya, kan saya juga bukan yang udah pro desain gitu kan, maksudnya udah lama gitu ngedesain, benar-benar baru dari awal gitu kan, belajar lah. Nah, gimana caranya biar biar tetap tetap ini apa ya, tekun gitu. Soalnya apa ya, mungkin ada pengalaman pribadi mungkin sampai akhirnya bisa tekun buat ngedesain gitu. Terus apa ya? Sama ini aja dah. Ada nggak kamu kasih kita gitu kan referensi buat belajar ngedesain dari YouTube kah atau apa gitu? Ya mungkin gitu aja sih. Thank you. Hey. Jadi yang aku tangkap ada dua ya. Gimana supaya tekun ngedesainnya, supaya belajar. Sama yang kedua, sumber referensi kalau belajar ngedesain tuh dari mana. Jadi untuk yang pertama, terpaksa. Alasannya terpaksa. Karena disuruh ngedesain gitu, dikasih tugas. Kayak contohnya kayak masuk organisasi. Jadi tadi kan nih, kembali ke masa SMA. Dulu aku gabung salah satu namanya ekskul. Itu dikasih tugas untuk bikin desain sesuatu. Itu awalnya aku baru belajar ya. Tapi karena dikasih tugas, otomatis harus bertanggung jawab dong, harus diselesaikan. Dari sana itu jadi motivasi aku untuk belajar, jadi pendorong gitu. Mau nggak mau harus belajar supaya ngedesain. Jadi caranya masuk organisasi yang bakalan dikasih tugas untuk ngedesain. Kayak aku waktu kuliah ini ikut media kampus kan, itu kerjaannya yang ngedesain, divisinya desain grafis. Jadi otomatis bakalan disuruh gitu terus. Selain itu aku juga ikut di SPD itu jadi humasnya kan, bikin desain juga. Jadi karena dikasih tugas terus gitu, harus bikin poster ini, ucapan ini, desain Instagram. Karena disuruh, jadinya ya jadi bakal bisa gitu. Sama kayak waktu kuliah dan ya. Kalian dikasih tugas tetap kan, tapi mau nggak mau harus diselesaikan. Kalau enggak ya nggak dapat nilai gitu. Terpaksa kan harus diselesaikan. Itu jadi motivasi kalian juga kan untuk belajar gitu. Jadi cari motivasi kalian. Cari, kalau aku awalnya paksaan dulu. Lama-lama kayak menikmati gitu. Dan kalau udah bisa ntar waktu ngedesain kan, pas lihat hasilnya kayak ada rasa kepuasan tersendiri. Dari ngeliat desain kita, wah lumayan ya, bikin cuci mata gitu, jadi bagus gitu. Kan karena biasanya kalau kita ngeliat karya sendiri pasti ada rasa seneng gitu. Wah, cantik banget gambaran saya gitu. Walaupun masih jelek awal-awalnya, tapi tetap aja kita ada rasa bangga. Terus apa lagi ya? Itu tips untuk belajarnya ya, supaya konsisten. Jadi dipaksa dulu awalnya, ambil tugas apa gitu, supaya disuruh ngedesain. Yang mau masuk HPD Renjani, ntar aku kasih tugas deh. Terus kalau mau referensi desain itu aku belajarnya dari YouTube ya. Kalian di sini beruntung karena dapat pelatihan kayak gini. Soalnya aku waktu belajar dulu nggak pernah dapat pelatihan kayak gini ya. Ini kalian udah dapat pelatihan cara pakai aplikasinya, udah dikasih teorinya. Itu udah beruntung banget. Tapi kalau kalian pengen belajar lebih, bisa cari di channel YouTube. Ada channel yang namanya, kalau pengen belajar tentang branding ya, kan kalian untuk organisasi nih, ngasih font, ngasih warna, ngasih logo yang bagus itu kayak gimana, itu bisa cek channelnya Rio Purba. Coba dicatat, tolong dicatat moderator. Namanya Rio Purba.
Terus ada juga nama channelnya itu apa ya? Yokobom. Nama channelnya Yokobom. Itu untuk yang Indonesia. Itu sejenis sama Rio Purba juga. Aku tulisin deh. Nah, terus ada juga kalau aku dulu awalnya pakai Inkscape ya namanya. Kalau ada teman-teman yang pakai Inkscape, itu nama channelnya Logos by Nick. Itu bagus banget menurut aku. Karena aku belajar banyak dari sana. Tapi itu bahasa Inggris ya. Nanti ada teman-teman nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Karena kalian cukup ngikutin instruksinya aja ya. Kalau belajar desain itu nggak perlu paham bahasa Inggrisnya juga nggak apa-apa. Ikutin aja dia ngarahin pointernya klik apa gitu. Walaupun yang kalian denger ngomong apa sih orang bule nih nggak ngerti aku. Tapi kalian ikutin aja arahannya. Ngarahin keyboard apa namanya mouse-nya kemana gitu. Ditiru aja nanti bisa belajar. Terus tadi kan channel YouTube tuh. Kalian juga selain yang aku sebutin tadi bisa cari aja di sana misalkan how to make illustration with apa, kalian pakai Affinity Designer, how to make illustration with Affinity Designer gitu, atau pakai Illustrator, how to make design with Illustrator gitu, atau kalian pakai Canva gitu, how to make infographic with Canva. Itu udah banyak di internet, kalian bisa cari tutorial yang teknis tuh banyak di internet ya. Selain itu, cara belajar juga meniru guys. Ada yang namanya ATM. Bukan tempat narik duit ya. ATM maksudnya amati, tiru, modifikasi. Karena aku udah ngasih tahu referensi, sumber referensi itu. Sorry guys, tadi ibuku memanggil. Karena ibu itu harus jadi yang pertama ya. Ya. Tadi referensi. Nah, cara belajar selain nonton di YouTube, itu kalian udah aku kasih tempat nyari referensi kan di Pinterest, di Behance, sama salah satu lagi untuk referensi itu ada namanya Dribbble. Dribbble bukan main basket ya, tapi Dribbble itu nama website. Itu buat nyari referensi juga. Nah, kalian bisa niru tuh pakai ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian tiru gimana desainnya tuh yang keren-keren tuh kalian tiru aja pakai cara yang kalian bisa. Tapi jangan sama persis gitu. Nanti tuh plagiat. Kecuali kalian tujuannya cuma belajar doang. Ya nggak apa-apa sama persis. Bukan untuk dijual atau dipublish gitu ya, nggak apa-apa kalau sama persis. Oke, kalau untuk belajar aja gitu. Kira-kira kayak gitu untuk belajarnya. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Bang Nofril Izzar Razenda. Si Langit Biru. Makasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Itu Hijri mau nanya tuh, dia mau buat undangan buat pernikahannya. Masya Allah. Kasih tahu nama calonnya dulu. Sepil nih, mau disepil. Inisial. Jadi biar biasa enggak capek nyari ini. Mumpung ada Gita nih. Bisa ditanyain sekarang. Yang lain. Mungkin pertanyaan pendek ada dari saya, Jit. Boleh ya? Silahkan. Sebenarnya saya tuh sering bingung gitu loh mau pakai software yang mana kalau misalnya mau ngedit infografis atau yang lainnya. Tipsnya deh untuk milih software yang pas itu gimana? Makasih. Oke. Software yang dibutuhkan. Yang pertama itu dari segi kebutuhan dulu. Mau dipakai tujuannya untuk apa ya?
Kalau bikin infografis itu, kalau untuk tugas dosen mungkin masih ini ya, bisa pakai Canva. Tapi itu desainnya nggak bakalan seoriginal kalau kamu pakai aplikasi kayak Affinity Designer yang aku kasih tau kemarin atau Adobe Illustrator. Itu pasti beda hasilnya. Karena kalau pakai Canva instan kan ya, udah disiapin ilustrasinya, bahkan kalau mau pakai template juga ada gitu. Jadi bakalan nggak original. Kalau teman-teman udah jadi pegawai BPS nih, bakal disuruh bikin infografis kan, itu lebih baik saran aku pakai aplikasi yang kayak Affinity Designer atau Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop atau namanya Inkscape atau namanya GIMP atau ada lagi banyak lagi selain yang itu, nanti bisa dicari di internet supaya hasil desain kalian itu original gitu. Bisa desain dari nol sampai mahir. Nah, tadi jadi tipsnya itu ya tergantung kebutuhan. Kalau pengen yang original, hasil karya kamu sendiri, itu pakai software yang selain Canva. Aku nyebutin beberapa kan, yang selain Canva tadi. Tapi kalau pengen yang cepet nih, instan, misalkan bikin story untuk hasil dokumentasi yang sekarang nih, pakai Canva aja itu ya cukup gitu kan. Bikin yang simple aja, yang instan gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Oke. Terus kalau pengen jadi profesional ya harus pakai desain yang tadi, selain Canva yang aku sebutin. Misalkan kalian bercita-cita menjadi jadi pekerjaan sampingnya bikin logo atau bikin baliho, bikin poster, pakai yang original gitu, pakai yang tadi. Terus pilihannya juga tergantung kalian pengen pakai yang gratis atau yang berbayar atau kalian itu pecinta bajakan gitu. Ya, kalau aku sih mencoba milih yang original ya, sebisa mungkin pakai yang original, yang lisensinya legal ya. Kalau misalkan, aduh, aku belum ada budget nih, belum ada duit, pengen nabung dulu buat beli, pengen pakai yang gratis dulu buat belajar, itu kalian bisa pakai yang aku sebutin tadi, ada Inkscape sama GIMP tadi, GIMP ya, GIMP ya. Tadi itu aplikasinya gratis ya teman-teman. Itu aku belajar awal-awal tuh pakai Inkscape tadi. Dan kalau pengen belajar tutorial pakai Inkscape itu ada di Logus by Nick ya. Yang aku sebutin tadi channel YouTube-nya. Oke. Itu kalau mau gratis. Terus kalau pengen yang berbayar, misalkan kan ada Affinity Designer, ada Adobe Illustrator, ada Adobe Photoshop. Itu berbayar. Aku pakai yang Affinity Designer kemarin ya. Itu dapat trial 90 hari. Itu kalau teman-teman mau belajar, itu udah cukup ya 3 bulan. Tuh masa kalian nggak bisa belajar sampai 3 bulan? Bisa nyoba dulu pakai itu. Kalau udah ada budget, bisa beli ya. Itu harganya, kalau yang Affinity Designer itu sekitar 360-an ribu, dipakai untuk seumur hidup. Nah, kan ada juga Adobe Illustrator sama Photoshop ya tadi. Itu juga berbayar, tapi kalian itu bayarnya per bulan. Kayak kalian nyewa gitu. Kalau nggak salah berapa ya, 200 ribu sebulan. Jadi kalau udah habis sebulan, bayar lagi 200 ribu. Bukan untuk seumur hidup. Itu bedanya yang Adobe Illustrator, Photoshop, sama Affinity tadi. Kalau Affinity, sekali seumur hidup. Kalau yang Illustrator, Photoshop itu bayar per bulan gitu. Lebih mahal gitu kan. Buat teman-teman yang pengen beli. Dan opsi ketiga, yang nggak aku sarankan, pecinta bajakan, cari aja di internet. Pasti ada situs penyedia crack ya. Crack, Zoom bajakan itu itu banyak ada di internet bertebaran. Terserah kalian masing-masing. Tapi aku nggak menyarankan ya. Mending belajar dulu pakai yang gratis. Karena buat pakai aplikasi itu sebenarnya gampang ya. Belajar cara penggunaan aplikasi itu gampang. Yang susah itu ini skillnya. Kalian skillnya udah pro atau enggak gitu. Karena yang pertama itu skill, terus aplikasi itu urutannya di nomor kedua atau keberapa gitu. Jadi yang paling utama skill sih. Oke. Semoga terjawab, semoga bermanfaat. Ya, terjawab sekali. Terima kasih. Berhubung waktunya juga sudah
mau habis nih, jadi sebelum berakhir kita games dulu ya teman-teman. Untuk itu udah ada pemandu gamesnya nih. Kepada dipersilahkan Nisa Sabian ya. Canda Nisa. Ini belum muncul ya? Loading. Sabar ya guys. Gamesnya dapat apa? Gamesnya dapat bocoran rahasia Kepo. doi-nya Hijri. Nanti dikasih bocoran rahasia doi-nya Hijri ya. Woi, kok saya? Kira itu. aku kira free bayar kas sebulan gitu. Nah, Berapa bayar Affinity Designer, Jin? Sekitar 360.000, 20 berapa ya? $22. Coba di search aja di websitenya yang asli, Affinity Designer gitu, cari di internet. Bisa dicek. Lumayan lah tuh seumur hidup. Terus kalau misalkan dia ngupdate ya, aplikasinya ngasih updatean baru, fitur baru, itu kalian nggak perlu bayar lagi. Tinggal download aja aplikasinya, terus masukin kode yang udah kalian punya setelah beli itu. Nggak perlu bayar lagi. Mumpung lagi diskon 50% tuh. Harga aslinya 600-an ya, tapi lagi diskon. 600 sampai 700 kalau nggak salah, tapi lagi diskon. Kok nggak jadi games? hilang orangnya. Sinyal seperti. Kita tunggu 2 menit lagi ya guys. 2 menit lagi. Ngobrol bebas aja guys dulu. Bahas apa? Dikitnya ini partisipannya 14 orang. Lagi ngabis barang kayaknya. Udah ngabis. Sibuk malam mingguan. Mau ujian ini, mau PS. Pasti pada belajar nih. Ini orang-orang jomblo aja di sini kayaknya. Kan kamu enggak jadi. Itu ngasih kode Hijri buat yang di sini. Ya Allah. Beneran jelek sekali sinyal saya nih malam ini. Banyak jomblo soalnya. Berkurang terus sih yang di Zoom nih. Oh, nggak apa, ada rekotannya. Oh iya ya. Wih, ada record. Berarti omongan saya di record ya. Ya, ke-record Bang Nob. Kamu jangan asal ceplos-ceplos ya. Lupa. Tadi udah bilang Hijri mau nikah. Gak apa-apa sih kalau itu kan, tapi sama siapanya belum. Lihat aja partisipannya 15 orang. Ya ampun. Rinjani kemana ini? Udah bukan keluarga lagi. Ini harus banyak tugas mereka kayaknya. Mau siapa lagi nih? Siapa sih nggak ikut saya? Aku. Ocha. Tari nggak ikut nggak? Tari udah lihat soalnya nggak?
Oh, udah. Belum. Udah. Tapi walaupun lihat soal, kalau nggak tahu jawaban, tapi dicari sih ya. Masa nyari? Enggak. Ya intinya percayalah. Tes kejujuran. Aiga nih pasti. Astaga. Kok kamu tahu? Gak tahu tiba-tiba nebak pasti Aiga nih. Siapa tahu Ada lagi Hijri nggak? bilang cantik. Nggak, Hijri bilang ya. Apa kayak? Woi, kok saya terus yang kena? Kamu nggak Mati ada aja bahan kamu, Hijri. bulian. Nggak ada Aduh, bahan bulian. Ayo, siapa lagi nih? dendam apa orang-orang nih sama saya? Ya Berapa udah jam kita berapa ya? sebut Iza aja lah. Iya, Ihza aja. Bang Nok 12 lagi nih. ketemu Udah, ada Kak. tadi. Udah ya? Udah semua ya? Udah kayaknya tuh. Kan Gas. 3 orang Start nggak ikut. ya. Start ya. 1, Cemut, 2, 3. cemut. Aneh, kok baru ada suaranya? Mana ada ini tadi Milton Glaser dan Tan Si Hombin. Bicara kayak Ya. radio aja, Za. Ngomong-ngomong. Ayo Aespa, salah-salah terus Aespa nih. Ayo manusia, mana aliennya? Wih, salah-salah Saya aja. terus dia. Saya aja salah coy yang membawakan materi. Wih, strawberry mangga Weh, apa? suaranya weh. Wih, Cerins. Ayo dong guys. Ya, Yang masih Tes tetap tidak- unggul ternyata masih tes. Belum ada yang bisa tes mengalahkan. akhirnya salah. Salah terus lagi malu. Weh, berarti tes lain. Wih, sama skornya tuh. Tes dan Jerix. Wih, pau. Mantap. Wih, mantap jiwa nih. Aespa nih, Pau belum ada kenapa salah. salah-salah? Wih. Pau nih panitia. Pau langsung menyalahkan Apa diri. ini Attack on Titan? Kok ini Tuh, Persona kita terima aja ini. dah. Persona Yeah. ini. Siapa tokoh favorit kamu di Attack on Titan? Wih. Kiki kayaknya nih. Ya. Lima 50 menit. Hilang suaranya. Wih, kalian salah ini. Siapa yang menyalip posisi nomor 2? Kalian salah Hah? tulis jawaban ini. Karena apa? Enggak, pertanyaan kan Waduh, jika penyalip sinyal yang saya nomor hilang 2, guys. jika menyalip nomor 2, seharusnya Anda posisi berapa? Yang benar salah ditulis. Udah selesai kayak nih. Ntar dulu guys. Sinyal guys. Terpaksa di. Udah selesai ya? Ya, nggak ada suara ya. Sinyal guys. Kakak siapa? Kakak nih udah selesai dia. Weh. Nggak bisa disalib kayaknya nih. Kakak yang menang. Atau Anja nih. Mana Anja? Waduh.
Siapa kakak-kakak nih ya? Ya. Ada yang belum selesai ya? Udah kayaknya. Nggak, lagi satu orang. Ayo, siapa tuh belum selesai? Udah kalah dah itu. Wih. Kakak. Siapa nih? Enja, manusia, kakak. Bagus. Siapa kakak? Selamat guys. Yang menang Kayaknya bisa kakak tuh menghubungi. jadi pemateri aja. Selamat. Juara 2-3 nggak boleh dapet ya. Nggak usah apa Nggak boleh dong. Saya pembicara kalau loh. Wih, Kenapa? selamat guys. Siapa yang bikin soal ini? Karakter favorit di Attack on Titan Mikasa. Itu safety. Aku aja nggak tahu. Buat seru-seruan aja katanya. Aku safety buat 10 soal, aku buat 5. Pasti yang bikin soal Attack on Titan Wibu. BTW ini yang buat apa namanya ngadain kan PSDM. PSDM nggak pernah dapat gratis ulang bulanan nih, kesian. Santai. Kamu jangan memainkan saya. Tadi banget sama Bang Nok. Sorry. Santai guys, santai. Ini dikasih tahu nggak hadiahnya apa? Jangan ya. Yang tokoh yang yang menang pertama itu siapa? Yang tokoh yang pertama tadi tuh? Gak tahu saya nggak tahu soalnya. Oh, Ya, selamat. Lanjut dong. Ini juara satu aja menghubungi ini ya. yang juara 2-3? Oke, juara satu nanti bisa menghubungi Tari mungkin ya. Ya hubungin Tari aja dah. Sabar Enja, kamu nggak dapet ya. Tari ya. Sabar aja, besok ikut lagi aja. Oke guys. Siapa sih jadi kakak tuh? Kepo banget saya. Coba ngomong kakak. Lebih baik Headpiece ya. Oke, karena rangkaian acara kita juga sudah berakhir, kita Kalau sinyal ini tidak mendukung. Weh, ini nggak ada suaranya ya? Ini lagi Udah nelpon ditutup. kayaknya tadi. Lagi nelpon deh kayaknya. Bisa-bisanya. Aku aja hilang. Lagi nelpon deh tadi kayaknya. Angkat telepon tadi. Ya udah. Baik, recordnya udah selesai ya? Udah. Lanjut lagi recordnya. Masa? Oh iya. Oke. Baik, sebelum kita tutup ya pelatihan desain kedua ini. Wih, udah muncul nih. Lanjut, Ai. ya maaf ya guys. Jadi karena rangkaian acaranya sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah hadir dan mengikuti rangkaian acaranya sampai akhir. Semoga Foto. apa yang belum, ntar deh pas sudah ditutup. Oh, bentar, aku ada penutup sebenarnya. Oh ya, closing statement mungkin dari pematerinya. Dipersilahkan.
Jadi ini aja. Sebagai penutup ada sebuah quotes. Mungkin kalian kalau mau bikin story pakai ini ya. Sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka. Jadi sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka. Jadi jangan putus asa dan tetap berkarya. Semangat. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jit, Apa tuh? bisa nggak dibuatin terus saya masukin SS-nya nanti nih? Itu kan apa sih? Itu kan landscape kan? Biar potret. Wah, kan PSDM. Astaga, masa menyuruh pemateri. Yo, sialan. Ya dah. Ya guys, kita tutup dulu ya. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang kita tutup dulu dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk semua kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang ngeselin banget. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sesi bebas ya, kita foto dulu ya guys. Foto dong. Foto. Ayo on cam. Ayo Salsa Putri.